Dewan Pertimbangan Agung atau yang biasa disingkat DPA. Berdasarkan pasal 16 UUD 45 menyatakan bahwa DPA berkewajiban dan berhak mengajukan usulan terhadap presiden. Gila nggak tuh Bapak Jokowi kita? Yang semakin kesini, nafsunya terhadap kekuasaan semakin menjadi-jadi. Dan hal ini membuat para netizen dan juga Bang Rocky Gerung buka suara, memberikan kritikan keras terhadap Pak Jokowi. Langsung saja ke videonya. Baru ini orang mau turun kok kayaknya heboh sekali ya. Ada MK, kemudian MA, terakhir apa? Tempat penitipan anak. Bukan, maksud saya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ini apa-apaan? Turun ya turun aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ya kan memangnya harus gitu meminta pertimbangan harus dalam struktur, punya jabatan, punya struktur dalam pemerintahan. Hah? Kan bisa dari rumah, dari tempat pensiunan, ya, atau membuat partai politik sendiri. Ngapain membentuk negara baru, lembaga baru? Yang biayain siapa? Kan rakyat juga itu. Dikatakan dalam bocor arus Tempo itu nanti keanggotaannya tidak terbatas ya, bahkan rangkap jabatan pun bisa. Kan ngawur begini. Udah kita utang 8.000 triliun dibentuk DPA lagi. Nah, dan yang paling fatal adalah DPA katanya setara presiden. Kan kacau Pak. Kacau kita ini bernegara ini. Sudahlah, ini heboh betul ini orang mau turun ya. Padahal tinggal turun, yang lain nggak masalah begitu, biasa aja tuh. Yang lain baru-baru ini heboh sekali ini. Kenapa sih? Ada apa sih? Hah? Ada apa? Kurang 10 tahun, kurang 10 tahun. Anaknya udah jadi wapres, kurang. Anaknya belum jadi gubernur, cucunya jadi belum jadi hal yang buruk yang disembunyikan dalam semua masalah yang diselesaikan cepat-cepat. Itu sama dengan Mahkamah Konstitusi, sembunyi-sembunyi, Mahkamah Agung, buat Kaisang, Mahkamah Konstitusi buat Gibran, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law diumpet-umpetin. Sekarang ada hal yang betul-betul mengguncangkan sistem bernegara kita, yaitu DPR. Suatu lembaga yang udah dibatalkan dan dihapus dari praktek bernegara kita. Karena sistem presidensial hanya membutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden kan. Ini udah dipastikan sejak reformasi itu. Jadi DPA itu kalau kedudukannya sama dengan presiden, itu artinya kedudukan presiden kendati secara elektoral dipilih oleh rakyat banyak, tapi kedudukan DPA cuma dipilih melalui ditentukan oleh undang-undang. Jadi semua akhirnya mesti kita curigai bahwa ada upaya Jokowi untuk terus mengangkangi sistem bernegara kita kan, itu buruknya di situ tuh. Jadi ini orang betul-betul nggak ada etika gitu, nggak ngerti bahwa dia itu sebetulnya harus jadi negarawan dan tidak boleh lagi masuk dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ini adalah rangkaian peristiwa atau rangkaian upaya dari Jokowi untuk mengendalikan Prabowo. Yang sebetulnya juga secara real itu Prabowo juga nggak akan pakai dia tuh. Kan gampangnya kita berpikir begitu kan. Prabowo bahkan udah kasih sinyal bahwa dia nggak akan pindahkan ibu kota, nggak akan berkantor di ibu kota, dan akan dilantik di Jakarta. Jadi Jokowi sebetulnya berperang dengan egonya sendiri tuh. Dan pasti akan kalah tuh. Karena dia kan itu menurunkan derajat dia tuh. Lain dulu waktu Pak Harto angkat Dewan Perwakilan Dewan Pertimbangan Agung, itu tokoh-tokoh yang bermutu yang ditaruh di situ, walaupun dianggap itu sebagai tempat pembuangan. Tapi Soeharto mengerti bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini semacam oversight committee dengan nobility yang tinggi. Nah Jokowi nobility-nya apa? Kalau orang nggak ingat, Pak Jokowi itu gagal dalam semua hal, ngapain mau kasih pertimbangan pada presiden berikutnya? Jadi sekali lagi ini satu perencanaan buruk, kalau nggak disebut busuk, dari seorang presiden yang ambisinya masih meluap-luap tuh. Itu intinya. Yang kedua, bayangkan aja misalnya, ini kan calon-calon anggota DPA itu pasti mesti ada semacam keunggulan. Nah kalau misalnya anggota DPA ini terdiri dari mantan-mantan presiden, Megawati, siapa lagi nih Pak SBY di situ. Lah Megawati punya keunggulan historis dan nggak mau tentu dia tunduk pada semacam keunggulan bisnis, keunggulan kapitalistis, keunggulan pragmatisme dari Jokowi yang sebenarnya ingin menguasai DPA itu kan. Jadi Ibu Mega pasti nggak mau dulu di situ. Apalagi Pak SBY misalnya tuh. Kan ini upaya Jokowi untuk membuat dirinya itu bermakna. Padahal makna dari Pak Jokowi itu ditentukan oleh sejarah yang dia buat terakhir-terakhir ini kan. Itu sejarah buruk, cawe-cawe segala macam. Jadi sekarang dia setelah dia cawe-cawe untuk mengusung putra-putranya, sekarang dia cawe-cawe untuk mengusung dirinya sendiri tuh. Nah itu yang kita sebut sebagai kegagalan seorang untuk berpindah dari penguasa menjadi seorang negarawan tuh. Jadi Pak Jokowi udah nggak usah sedangkal itulah itu proses berpikirmu itu. Kita akan hormati Anda kalau Anda betul-betul legowo menyatakan dengan sangat bijak bahwa oke, saya memang sudah bersiap-siap, ini jumlah kardus yang saya kumpulkan sudah cukup untuk bawa pulang buku-buku dia yang biasanya ada di istana kantor kepresidenan. Kan tradisinya kalau kita lihat mantan-mantan presiden di luar negeri itu, atau bahkan ketika Pak SBY berkuasa, dia benahi dulu buku-bukunya. Itu penanda bahwa selama di pemerintah dia dikelilingi oleh buku-buku. Nah
Nah sekarang kita nggak tahu tuh isi kardusnya Pak Jokowi nanti kalau balik ke Solo tuh apa. Nah dia mungkin nggak mau kelihatan nggak ada isi kardusnya, karena itu dia masih ingin jadi ketua DPA. Walaupun orang bilang nggak, ini kan lembaga, iya, tetapi dibuat secara tergesa-gesa merubah undang-undang, itu artinya ada kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan Prabowo. Prabowo pasti nggak butuh itu. Prabowo butuh Dewan Pertimbangan Presiden. Maka satu-satunya cara untuk membaca ini ya kebutuhan Jokowi, kan itu intinya. Nanti ngecap-ngecap lagi di anggota DPR, enggak, ini kan demi masa depan. Masa depan siapa? Dari awal sistem presidensial itu hanya membutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden yang bertanggung jawab pada presiden dan diangkat untuk kebutuhan khusus, bukan sebagai lembaga negara yang kemudian setara dengan presiden. Jadi kira-kira itu soalnya tuh. Halo guys, di tengah ramainya berita soal IKN dan safari Kaisang yang bolak-balik ketemu para ketua parpol, tiba-tiba ada berita DPR RI menyetujui RUU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres ini akan dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan katanya akan setara dengan Presiden, sehingga memunculkan dugaan-dugaan bahwa ada niat terselubung untuk tetap menempatkan Jokowi dalam posisi powerful dan bisa cawe-cawe dalam pemerintahan ke depan nanti. Ya, kalau kita lihat ya sejarahnya dari Watimpres ini, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, memang tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Nah, ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Nah, Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum perubahan, Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab 4 Dewan Pertimbangan Agung. Nah, setelah perubahan, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu dewan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam bab 3, kekuasaan pemerintahan negara. Nah, perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, jadi berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, keberadaan Dewan Pertimbangan tersebut dituangkan dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ada di UUD. Nah, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 mengatur keberadaan suatu Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, walaupun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden ini tidak dimaknai sebagai sebuah Dewan Pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, aturan soal Watimpres itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika Watimpres ingin dirubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau lembaga yang setara dengan Presiden, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini harus diamandemen. Jadi kalau DPA itu adalah lembaga negara yang setingkat dengan presiden, ya harus diamandemen. Kalau sekarang kan hanya mengubah undang-undangnya saja. Jadi tetap dasarnya ya itu tadi di bawah presiden. Ya seperti sekarang. Ya kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke UUD 1945 yang asli. Gitu ya. Jadi ya kalau sekarang kan hanya mengubah nama saja ya. Watimpres jadi DPA gitu ya. Dan kalau fungsinya ya seperti ya tetap seperti sedia kala lah fungsinya ya. Tetap nggak ada gunanya sebenarnya. Ya kalau kita lihat ya, sudah jelas aturannya dan seharusnya memang begitu. Nah, tapi masalahnya kalimat seharusnya memang begitu ini hanya berlaku untuk rakyat jelata saja. Sepertinya tidak berlaku untuk penguasa. Salam. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan juga Bang Rocky Gerung terkait dengan pembentukan lembaga DPA ini. Saya kira sudah jelas bahwa Pak Jokowi ada maksud terselubung. Ya tentu karena masih banyak tugas beliau yang belum selesai, yaitu anak bungsunya dan menantunya belum dijadikan sebagai gubernur. Maka dari itu tentu Pak Jokowi ini melakukan segala cara untuk bagaimana agar apa yang menjadi tujuan yang sebenarnya bisa tuntas, yaitu menjadikan anggota keluarganya sebagai penguasa di negara ini. Saya kira apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi ini sudah keterlaluan. Entah dosa apa bangsa ini. Tinggal di negeri ini sangat sial dan diberikan pemimpin yang betul-betul
menyengsarakan rakyat dan hanya berpikir persoalan keluarganya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Dan kalian harus bersabar menghadapi cobaan ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.